Jadi Bapak Ibu, malam ini kita mata kuliah pengantar ilmu ekonomi, dan sebagaimana di dalam awal perkuliahan kita selalu sampaikan terkait dengan pola penilaian atas mata kuliah pengantar ilmu ekonomi. Yang pertama adalah attitude Bapak Ibu, sama seperti yang kemarin saya sampaikan pada mata kuliah sebelumnya. Attitude 5%, kemudian tugas 30%, kemudian UTS ujian tengah semester 30%, kemudian ujian akhir semester itu 35%, totalnya 100%. Seperti itu Bapak Ibu, attitude terkait dengan pola pakaian, kemudian sikap, tata cara berkomunikasi dengan dosen, dan juga berpakaian secara sopan dan santun. Kemudian berikutnya adalah terkait dengan tugas. Tugas ini menyumbang 30% dari total nilai secara keseluruhan. Tugas yang nanti kita berikan di pengantar ilmu ekonomi sama seperti kemarin, yaitu 1, akan melakukan resume. Mahasiswa diminta untuk melakukan resume ringkasan maksimal 3 lembar, kemudian membuat PowerPoint, betul-betul PowerPoint, 1 poin atau beberapa poin yang betul-betul bersifat fundamental atau penting di dalam sebuah materi, sampaikan dalam PowerPoint. Kemudian sajikan PowerPoint secara baik dan menarik. Kemudian yang ketiga UTS dan ujian akhir semester. Sampai di sini mungkin tidak ada yang ditanyakan ya, karena kurang lebih sama seperti yang sebelumnya. Kemudian Bapak Ibu, nanti di akhir sesi kita akan bermain kuis Bapak Ibu. Jadi nanti di akhir sesi kita akan bermain kuis. Jadi mohon bisa nanti disimak betul materi-materi yang akan kita sajikan, sehingga nanti kuis bisa berjalan dengan baik dan nanti akan langsung kelihatan nilai dan mana yang menjadi ranking 1, ranking 2, dan ranking 3 dan selanjutnya. Ilmu ekonomi. Jadi apa yang dimaksud dengan ilmu ekonomi? Menurut Samuelson dan Nordhaus pada tahun 1998, bahwa ilmu ekonomi itu adalah tata cara pemenuhan kebutuhan. Jadi konsep permasalahan ekonomi sendiri apa? Adanya kebutuhan manusia yang bersifat tidak terbatas, namun alat pemuas kebutuhan itu sangat terbatas, sehingga satu posisi ini kebutuhan manusia itu sangat tidak terbatas, di satu yang lain alat pemuas kebutuhan manusia tersebut bersifat sangat terbatas, sehingga apa? Akan ada ketimpangan pemenuhan kebutuhan manusia yang dipenuhi dari alat pemuas kebutuhan. Samuelson dan Nordhaus ini menjelaskan bahwa ilmu ekonomi adalah bagaimana mengelola sumber daya. Sumber daya itu apa? Ya alat yang untuk pemuas kebutuhan. Contohnya apa? Ya barang ataupun jasa. Mengelola sumber daya barang atau jasa yang sifatnya terbatas. Misalkan sumber daya apa? Barang. Kebutuhan manusia apa? Makan. Bagaimana kita mengelola beras supaya beras itu tersedia? Kita tahu bahwa stok beras yang ada di Indonesia itu jumlahnya sangat terbatas. Kenapa? Karena jumlah lahan yang digunakan, jumlah kuota panen yang dihasilkan itu tidak mencukupi apabila diberikan kepada seluruh rakyat Indonesia. Sehingga apa? Harus berpikir secara ekonomi bagaimana cara memenuhi kebutuhan tersebut.
Misalkan dengan cara impor atau memperbanyak sistem tanam tumpang sari dan sebagainya. Tujuannya adalah apa? Untuk swasembada pangan. Jadi ilmu ekonomi menurut Samuelson adalah bagaimana mengelola sumber daya yang sifatnya itu terbatas. Sifatnya itu terbatas, Bapak Ibu. Kemudian supaya dapat digunakan secara efisien sehingga dapat memenuhi sedikit ataupun sebagian kebutuhan manusia yang sifatnya tidak terbatas. Kemudian ada beberapa teori lagi apa yang dimaksud dengan ekonomi. Ekonomi itu adalah berasal dari kata oikos dan nomos. Oikos dan nomos itu berasal dari bahasa Yunani, nanti bisa di searching di Google atau mungkin di buku apa itu definisi secara terminologi atau tata bahasa yang dimaksud dengan ekonomi. Jadi ekonomi adalah berasal dari kata oikos dan nomos. Oikos itu adalah kalau tidak salah adalah rumah tangga, nomos itu adalah barang. Jadi barang rumah tangga, barang yang digunakan untuk kebutuhan rumah tangga. Nah, rumah tangga sendiri ini sifatnya luas, dalam arti luas, bukan dalam arti sempit yang rumah tangga itu artinya ada suami, istri dan sebagainya. Tidak. Jadi rumah tangga itu luas definisi harfiahnya. Rumah tangga perusahaan, rumah tangga produksi, atau rumah tangga konsumsi. Jadi itu nanti akan kita bahas pada slide berikutnya. Jadi jangan berpikir sempit bahwa rumah tangga ini adalah hanya rumah tangga keluarga, bukan. Rumah tangga produksi itu untuk skala kecil, kemudian ada rumah tangga dari sisi perusahaan. Kemudian berikutnya adalah dikelompokkan dalam beberapa ilmu. Ilmu ekonomi ini secara garis besar itu terbagi menjadi dua. Ya, ini adalah ekonomi mikro dan ekonomi makro. Ekonomi mikro yang membahas masalah ekonomi dalam arti sempit, dalam skop ruang lingkup yang lebih sempit. Kalau ekonomi makro itu dalam skop atau ruang lingkup yang lebih luas. Misalkan kebijakan negara itu sifatnya kan luas, ekonomi makro, kebijakan fiskal, kebijakan moneter dan sebagainya itu sifatnya luas dan menyeluruh, semuanya terdampak. Tetapi kalau ekonomi mikro itu tidak. Ekonomi mikro biasanya diterapkan pada unit-unit. Diingat ya, unit-unit ekonomi mikro adalah diterapkan pada unit-unit kecil, bukan secara overall luas. Jadi kata kuncinya adalah kalau ekonomi mikro itu diterapkan pola pemenuhan kebutuhan diterapkan pada bagian unit-unit. Tetapi kalau ilmu ekonomi makro suatu kebijakan atau strategi untuk bagaimana menyeimbangkan antara kebutuhan yang jumlahnya luar biasa dengan alat untuk memenuhi kebutuhan itu yang jumlahnya terbatas. Tapi dalam skop kebijakan ataupun regulasi yang sifatnya lebih luas. Luas itu artinya apa? Saat itu ditetapkan semuanya terdampak. Tetapi kalau mikro saat itu diterapkan maka yang terdampak hanyalah bagian unit-unit tersebut. Paham ya Bapak Ibu? Kemudian berikutnya adalah ekonomi mikro. Nah, ekonomi mikro ini ada beberapa yang menggunakan teori harga, yaitu menitikberatkan pada perilaku ekonomi individu, rumah tangga, perusahaan. Nah, ini individu rumah tangga ini adalah ini perorangan masyarakat secara umum. Perusahaan ini rumah tangga perusahaan dan pasar. Pasar itu apa? Tempat bertemunya penjual dan pembeli. Dalam mengelola sumber daya ekonomi secara efisien. Efisien itu apa artinya? Berbeda dengan efektif. Efektif adalah tepat tujuan. Kalau efisien, uang yang kita gunakan jumlahnya adalah sesuai dengan yang kita butuhkan. Contoh misalnya gini, saya membeli mouse. Saya membeli mouse ini. Saya membeli mouse, kelihatan enggak? Ini saya membeli mouse, nilainya misalkan 100.000. Efisien enggak? Saya tanya dulu, efisien enggak? Halo? Gimana Kak? Bisa diulangi? Ini mouse Bapak Ibu, ini mouse ya. Saya membeli mouse ini harganya 100.000. Kira-kira ini efektif?
Efisien tidak? Efisien. Kenapa efisien? Karena ya itu yang kita butuhkan. Terus kan jenengan tadi bilang efisien itu ya sesuai dengan yang dibutuhkan. Efektif Itu itu, Bu. ya. Kembali. Aduh, aku salah nulis deh, Pak. Jadi Kan efektif itu adalah kalau yang namanya efektif, apa yang kita lakukan, apa yang kita beli itu sesuai dengan kebutuhan yang kita harapkan. Itu efektif. Tapi kalau efisien itu lebih pada cost-nya, biaya. Biaya yang kita keluarkan sepadan dengan apa yang kita peroleh. Oke, artinya gini, apa yang kita peroleh? Biaya. Tapi kalau yang tadi efektif adalah apa yang kita butuhkan, apa yang kita beli itu sesuai dengan yang kita butuhkan. Tetapi kalau efisien, uang yang kita keluarkan, cost yang kita keluarkan sesuai dengan kebutuhan. Jadi perlu dibedakan. Memang agak membingungkan. Tapi pada prinsipnya enggak, jelas itu bedanya jelas. Contoh lab ini ya, mouse. Saya punya laptop dan saya tidak mahir menggunakan keypad. Jadi saya butuh mouse. Nah, saat saya butuh mouse, saat saya misalkan membeli, artinya apa? Saya membeli mouse ini saya punya tujuan yang jelas. Tujuannya apa? Supaya saya bisa menggunakan laptop dengan lancar dan baik. Jadi kalau saya membeli mouse, berarti artinya saya melakukan kegiatan yang efektif. Artinya apa? Tujuan saya untuk mempermudah menggunakan laptop terpenuhi saat saya membeli mouse, ya. Itu efektif, prinsip efektif. Kemudian kalau efisien apa? Efisien. Misalkan mouse ini harganya 100.000, tapi dipakai nyaman dan tanpa kabel, tidak ribet. Dan tapi ada lagi harganya adalah 50.000. Bentuknya lebih besar mouse-nya dan pakai kabel. Dan optiknya itu tidak sensitif sehingga kadang tidak nyaman. Nah, mana yang lebih efisien? Apakah harga 50.000 atau 100.000? Yang harga 50.000 ini garansinya pendek, misalkan 3 bulan. Yang harganya 100.000 garansinya 1 tahun. Sekarang saya tanya, mana yang lebih efisien? Harga 100.000. Ya. Jadi efisien itu belum tentu pada harga yang lebih murah. Kalau Anda menyatakan bahwa yang harga lebih murah itu efisien, itu salah. Prinsipnya sebenarnya itu prinsip ekonomi. Jadi ada 3 faktor, tiga kata yang sebenarnya mirip. Satu adalah ekonomis. Ekonomis itu adalah nilai yang paling murah. Kemudian efisien, nilai yang tepat. Efektif adalah apa yang kita butuhkan, tepat manfaat, tepat tujuan. Seperti itu nggih. Nah, kemudian ekonomi makro. Ekonomi makro ini menitik beratkan pada pembahasan tentang perekonomian secara overall, keseluruhan, agregat. Jadi skupnya mungkin negara, daerah, yang itu banyak mempengaruhi kebijakan-kebijakan pertumbuhan pendapatan domestik, bruto, kemudian inflasi, neraca perdagangan internasional dan sebagainya. Itu adalah kebijakan yang sifatnya adalah overall atau ekonomi bersifat makro. Sudah jelas nggih perbedaan ekonomi sama mikro sama makro. Ini saya perjelas lagi perbedaannya. Jadi teori ekonomi itu ada 2. Pada prinsipnya ada 2. Ya, ini adalah makro dan mikro. Makro ini madhab. Madhab itu adalah konteksnya. Madhab itu apa ya? Semacam acuannya adalah ekonomi. Tetapi kalau ekonomi mikro, acuannya adalah perilaku konsumen individu. Kemudian pertumbuhan ekonomi untuk makro, pendapatan nasional, pendapatan domestik bruto, pendapatan domestik daerah, kemudian permintaan atau penawaran agregat,
kemudian public policy, kebijakan publik, regulasi-regulasi pemerintah yang menyasar terkait contoh kebijakan fiskal, moneter, itu berdampak secara signifikan terhadap pasar. Pasar ini bukan pasar burung, Ibu, tetapi pasar dalam arti keseimbangan antara permintaan dan penawaran. Contoh kebijakan publik. Suatu ketika pada kondisi tertentu gas itu langka, Bapak Ibu. Gas LPG 3 kilo langka. Harga standarnya 20, karena langka harganya sampai 35.000. Nah, pemerintah bagaimana berperan? Maka pemerintah membuat kebijakan strategis, yaitu apa? Operasi pasar. Dia menjual gas 3 kilo LPG dengan harga 20.000. Tujuannya apa? Supaya harga-harga pesaing itu bisa ikut turun. Kalau dia pesaing atau penjual yang lain masih bertahan pada harga 35, ya dia nggak laku. Maka mau nggak mau dia harus ngikuti ke pemerintah. Harganya harus turun mendekati pemerintah. Pemerintah harganya berapa? 25.000, 20.000. Sehingga mau nggak mau gas LPG yang tadinya 35.000 harus turun menuju angka 20.000. Kemudian ekonomi mikro. Ini membahas terkait dengan perilaku konsumen. Konsumen itu yang membeli barang ya. Perilaku produsen, orang yang memproduksi atau rumah tangga yang produksi. Mekanisme pasar, ada mekanisme pasar nanti kita bahas, dan struktur pasar. Struktur pasar itu macam-macam, ada oligopoli, monopoli, dan sebagainya. Mekanisme pasar ada pasar bebas, pasar persaingan sempurna, dan sebagainya. Nanti kita bahas satu persatu. Selanjutnya, nanti kalau ada pertanyaan langsung ditanyakan ya. Nah, faktor penggerak kegiatan ekonomi. Jadi, faktor penggerak utama kegiatan ekonomi apa? Ya kebutuhan ekonomi yang sifatnya tidak terbatas. Bagaimana tadi kita sampaikan di depan, bahwa kebutuhan ekonomi manusia, kebutuhan yang diharapkan oleh seorang individu, khususnya kebutuhan ekonomi, itu sifatnya tidak terbatas. Bahkan di dalam Al-Quran pun kan dijelaskan, manusia itu tidak akan ada rasa puasnya. Saat dia dikasih emas satu gunung ditaruh pundaknya, dan satu pundak yang lain itu dikasih satu gunung emas lagi, itu pun tidak akan puas. Tetap akan mencari gunung emas yang berikutnya. Itu jadi memang sudah kodratnya manusia itu bersifat punya kebutuhan yang luar biasa dan sifatnya tidak terbatas. Kemudian yang kedua, kelangkaan, scarcity, kelangkaan apa yang dibutuhkan. Sehingga apa? Sehingga ada nilai yang harus dikeluarkan, nilai yang harus ditebus untuk memperoleh kebutuhan tersebut. Kita tidak tahu kalau misalnya gini Bapak Ibu, contoh oksigen. Oksigen ini Bapak Ibu bayar enggak sih? Oksigen. Gratis ya, oksigen gratis kan? Gratis. Tetapi di rumah sakit, saat di rumah sakit bagi pasien, kemarin kita ingat ada COVID, mudah-mudahan ini sudah habis dan hilang ya dari muka bumi. Nah, COVID itu kan menyerang pernafasan. Saat kemarin ada kelangkaan oksigen, yang terjadi apa? Harga oksigen tabung yang standarnya harganya 4 jutaan, 3,5 juta sampai 4 juta, itu harganya bisa sampai 6,5 juta. Bayangkan Ibu. Kenapa? Karena langka. Dan kita tidak pernah tahu lah, kenapa kok itu bisa kita berani tebus sampai 6,5? Karena orang yang membayar itu orang yang sangat butuh. Dan jumlah yang tersedia, jumlahnya langka, tidak banyak tersedia. Berbeda dengan oksigen yang di luar. Jumlahnya tidak terbatas oksigen di luar. Itu nikmat Allah yang tidak ternilai. Oksigen di luar tidak terbatas.
Terus kalau tidak terbatas, artinya apa? Kita bisa memilikinya semau kita enggak? Bisa. Nah, karena itu bisa kita miliki semau kita dan jumlahnya tidak terbatas, maka kita tidak perlu untuk menebusnya dalam bentuk rupiah. Karena jumlahnya sudah sangat luar biasa banyak. Kalau kita mau bayarnya ke siapa? Siapa yang punya udara? Siapa yang punya oksigen bebas? Tidak ada. Karena jumlahnya terlalu sangat tidak terbatas. Berbeda dengan oksigen tabung. Oksigen tabung karena itu sudah diolah sehingga jumlahnya sangat terbatas. Sehingga untuk memilikinya kita harus bersaing dengan orang yang punya kebutuhan yang sama, sehingga muncul namanya pengorbanan. Ada pengorbanan yang dilakukan oleh orang atau individu atau manusia untuk memperoleh barang ataupun jasa yang jumlahnya sangat terbatas. Kemudian yang ketiga adalah pilihan alternatif. Alternatif atau opportunity cost adalah peluang penggunaan sumber daya untuk tujuan tertentu. Jadi opportunity cost ini adalah biaya peluang yang contohnya adalah gini. Kalau misalkan contoh gini mudahnya, Bapak Ibu punya uang 100 juta, dipegang, hanya dipegang, tidak ditabung, tidak didepositokan, tidak diinvestasikan ke tanah atau ke rumah. Yang ada apa? Uang Bapak Ibu tetap apa enggak? Tetap ya? Tetap. Iya. Oke, tetap. Tidak ada perubahan karena uangnya tunai dipegang, hanya dipegang aja, nggak ada perubahan. Tetapi contoh mudah, uang Bapak Ibu didepositokan. 1 tahunnya dapat bunga misalkan 5%. Bapak Ibu tiap tahun dapat bunga 5%. 5% dari 100 juta berapa Bapak Ibu? 5 juta ya. Betul 5 juta ya. Jadi 5 juta. Nah, 5 juta ini kalau bisa dikatakan adalah opportunity cost-nya adalah 5 juta. Jadi uang yang kita pegang sekarang apabila itu tidak diapa-apakan, kita akan kehilangan peluang untuk memperoleh uang 5 juta yang apabila uang itu kita tempatkan dalam bentuk deposito. Nah, inilah yang namanya opportunity cost. Sehingga itu salah satu faktor penggerak kegiatan ekonomi. Saat Bapak Ibu punya uang itu tidak akan pernah berhenti di Bapak Ibu. Pasti Bapak Ibu berpikir gimana caranya uang ini supaya bisa berkembang. Nah, itu adalah salah satu faktor penggerak kegiatan ekonomi. Kalau Bapak Ibu sifatnya nyaman, saya terima uang 100 juta, ya wes tak masukkan saku aja, nggak tak apa-apain. Ya ekonomi nggak bergerak Bu. Tapi kalau misalkan Ibu gunakan, saya akan beli tanah untuk invest, maka apa? Ekonomi bergerak. Yang jual tanah yaitu laku. Saat misalkan tanahnya dibeli Bapak Ibu, Ibu dapat tanah, orangnya yang jual tanah dapat uang. Uangnya bisa digunakan untuk beli misalkan sandang pangan papan bagi dia, muter lagi. Sehingga faktor ekonomi, faktor penggerak kegiatan ekonomi itu berjalan. Sehingga pilihan atau alternatif atau opportunity cost itu sangat berpengaruh terhadap faktor penggerak kegiatan ekonomi. Kemudian yang berikutnya keempat adalah konsep ekonomi. Dibedakan antara kebutuhan dan keinginan Bapak Ibu. Ini yang seringkali mahasiswa ataupun teman-teman semua yang senior itu agak sulit mengendalikan. Apa yang dibutuhkan dan apa yang diinginkan. Bapak Ibu saat ini di mahasiswa yang satu kelas, HP-nya siapa yang paling bagus? Saya tanya. HP-nya siapa yang paling bagus dan mereknya apa? Bariska. Apa HP-nya apa? Bariska. Apa lo? Contoh saya Pak, saya. Apa HP-nya apa? Mereknya Infinix. Infinix.
Kenapa bisa bilang itu bagus? Karena masih selain masih baru, Oke. itu masih baru, terus juga penyimpangannya itu banyak, skalanya itu gede, Oke. itu besar. Itu Jadi memang mbaknya itu butuh atau mbaknya ingin? Kenapa nggak butuh dan Samsung? ingin. Kenapa nggak Samsung? Enggak, Kenapa nggak karena iPhone? saya, oh ya, karena dulu nyiapin budgetnya tuh cuma 2 juta. Oke. Terus ada pilihan. Itu ternyata kalau Infinix kurang dari 2 juta itu udah dapat. Terus udah dapatnya itu yang RAM-nya itu udah gede gitu loh, Pak. Tapi Yang kalau besar kalau karena kalau mbaknya punya uang 100 juta dan uang itu diperoleh dengan mudah, kira-kira mbaknya ya masih tetap mau beli Infinix atau iPhone? enggak beli iPhone. Nah, berarti kan itu karena satu, mbaknya ingin beli HP. Kemudian yang Eh, kedua, mbaknya butuh HP. Dan kenapa beli Infinix? Karena inginnya Apple tapi budgetnya adanya sekian sehingga belinya alternatif Infinix. Jadi dibedakan. Kalau inginnya pasti yang bagus, pasti yang bagus. Tetapi karena kadang daya tidak sampai, sumber daya tidak mencukupi, maka ada beberapa alternatif. Tetapi sebenarnya yang dibutuhkan mbaknya itu apa? HP dengan RAM tinggi dan layar mungkin dengan rate hash-nya yang tinggi. Frekuensi rate hash-nya yang sensor hash-nya itu yang tinggi, sensority head-nya tertinggi sehingga pada saat Bapak pegang, geser dan sebagainya itu sudah langsung sensitif, langsung buka, tidak perlu dituyul-tuyul itu kan enggak. Nah, ini konsep ekonomi dibedakan antara kebutuhan dan keinginan. Tadi mbaknya sudah menyebutkan bahwa butuhnya adalah RAM-nya tinggi dan sebagainya. Itu sudah terpenuhi, nggak perlu dengan iPhone. Dengan Infinix dengan harga budget segitu sudah terpenuhi. Tetapi kadang orang itu punya keinginan. Saya ingin yang bagus. Bagus itu yang seperti apa? Bagus dilihat orang atau ada nilai prestisnya, saya pegang iPhone, dinilai itu orang kaya dan sebagainya, atau itu orang yang up to date dan sebagainya. Itu ada keinginan-keinginan berbeda dengan kebutuhan. Kalau kebutuhan, mbaknya kebutuhan cukup dengan RAM sekian, layarnya 6,5 inci cukup, nggak perlu pakai iPhone. iPhone malah insinya lebih kecil. Jadi bisa dibedakan ya Bapak Ibu. Itu adalah ekonomi. Kemudian ini kegiatan ekonomi, kegiatan dan sumber daya ekonomi Bapak Ibu. Kegiatan dan sumber daya ekonomi. Maaf, malam ini sampai jam berapa ya? jam 9? 9 lebih 10. Oh iya, jam 9 ya. Lebih Oke, 10. oke, oke. Oke. Ya. Jadi kegiatan dan sumber daya ekonomi. Kegiatan ekonomi itu ada tiga pokok. Satu, konsumsi. Konsumsi itu adalah kegiatan untuk menghabiskan. Kemudian yang kedua adalah produksi, kegiatan untuk memproduksi atau membuat suatu barang atau jasa. Kemudian yang ketiga adalah pertukaran. Pertukaran itu ya atau distribusi lah. Pertukaran atau distribusi, bagaimana proses penyaluran barang atau jasa dari satu tempat ke tempat yang lain. Kemudian sumber daya ekonomi. Sumber daya ekonomi itu apa? Adalah yang merupakan faktor-faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi untuk menghasilkan barang atau jasa. Jadi sumber daya ekonomi, apa itu sumber daya ekonomi? Sumber daya ekonomi itu adalah inputan atau masukan yang digunakan untuk melakukan proses produksi. Nah, sumber daya yang digunakan untuk input atau faktor-faktor yang digunakan untuk proses produksi contohnya apa? Ada bahan baku, bahan mentah, kemudian barang setengah jadi dan sebagainya. Nah, barang yang sifatnya adalah faktor produksi, barang atau jasa faktor produksi, itu contohnya apa? Bisa dari apa? Misalkan sumber daya bahan mentah. Kita untuk memproduksi tahu, bahan mentahnya apa?
Kedelai. Kedelai itu sumber daya alam. Kemudian untuk mengolah tahu perlu tenaga manusia enggak? Perlu. Itu namanya sumber daya manusia, tenaga kerja, pegawai dan sebagainya. Kemudian sumber daya modal. Untuk mengolah tahu apakah hanya dengan tenaga manusia dan kedelai? Perlu alat mesin enggak? Kompor, kemudian cetakan, kemudian boiler untuk perebus dan sebagainya. Perlu enggak? Perlu. Jadi itu sumber daya modal. Jadi ada beberapa poin penting, ya ini sumber daya alam, sumber daya manusia, ya ini pegawai, kemudian sumber daya modal. Ini contohnya peralatan dan mesin, bangunan, komputer, tanah dan sebagainya. Seperti itu. Tanah itu sumber daya alam. Peralatan, mesin, bangunan dan komputer. Nah, prinsip dasar ekonomi itu adalah memenuhi permintaan dasar yang sifatnya tidak terbatas. Jadi prinsip-prinsip dasar ekonomi adalah permintaan manusia, individu manusia atau kelompok manusia itu jumlahnya tidak terbatas, Bapak Ibu. Sementara faktor produksi yang tersedia jumlahnya terbatas. Sehingga minimize input dan maximize output, meminimalkan input yang digunakan dan memaksimalkan output yang dihasilkan. Dalam bahasa Inggris permintaan itu disebut demand, produksi itu adalah supply atau penawaran, pertukaran itu adalah market, pasar. Ya. Distribusi itu lewatnya mana? Biasanya lewat pasar, karena orang sebelum didistribusikan pasti dia akan bernegosiasi harga, ada transaksi pertukaran. Pertukaran apa? Uang ke barang. Nah, ini ekonomi makro, Bapak Ibu. Ekonomi makro itu adalah dari perusahaan ke rumah tangga. Ini konsep ekonomi makro ya. Jadi rumah tangga ini memberikan faktor produksi kepada perusahaan. Ya. Rumah tangga memberikan faktor produksi kepada perusahaan. Bentuknya apa? Bisa bahan baku, barang, ataupun tenaga atau sumber daya manusia sebagai tenaga kerja. Jadi rumah tangga produksi ini kan di dalamnya ada perorangan, misalkan dia sebagai penyedia SDM, sumber daya manusia, tenaga kerja. Rumah tangga ini orangnya bekerja di pabrik, di perusahaan, maka ini sebagai penyedia sumber daya manusia. Kemudian ada beberapa rumah tangga yang menyediakan bahan baku berupa barang jasa, bahan mentah kepada perusahaan untuk diolah kemudian. Ya. Jadi konsumsi rumah tangga, perusahaan itu mengkonsumsi rumah tangga. Yang dikonsumsi apa? SDM-nya, bahan baku berupa barang atau jasa, bahan mentah dan sebagainya. Nah, setelah dikonsumsi oleh perusahaan, faktor-faktor produksi tadi, maka oleh perusahaan akan dihasilkan suatu barang. Contoh tahu lah, gampang yang mudahnya. Jadi tenaga SDM-nya itu adalah dari rumah tangga, kemudian peralatan dan mesin itu dari perusahaan, kemudian bahan bakunya itu dari rumah tangga, kedelai misalkan petani, itu diolah oleh perusahaan tahu, kemudian dihasilkan menjadi tahu yang siap pangan. Yang siap pangan, siap pakai, siap jual. Nah, perusahaan akan menjual tahu yang sedemikian rupa sudah menjadi olahan kepada siapa? Ya kembali ke rumah tangga sendiri, ke masyarakat. Nah, rumah tangga ini pada saat rumah tangga ini memberikan faktor produksi berupa SDM ataupun berupa bahan baku, perusahaan ini akan membayar apa enggak? Halo? Bayar. Perusahaan ini akan membayar. Jadi kalau ini menyediakan tenaga kerja, maka perusahaan akan membayar kepada rumah tangga produksi dalam bentuk apa? Pendapatan berupa gaji, upah atau sewa. Seperti itu ya. Lanjut. Nah, ini diagram alur circular flow diagram untuk kegiatan ekonomi secara lengkap komprehensif. Tolong diperhatikan ya.
Saya jelaskan. Rumah tangga, ya, rumah tangga ini memberikan sumber daya, ya, Bapak Ibu, sumber daya berupa contoh tenaga SDM atau bahan baku atau barang yang digunakan oleh perusahaan untuk proses produksi. Oke ya? Oke ya? Nah, oleh perusahaan, proses penggunaan sumber daya ini merupakan biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan. Perusahaan akan mengakui penggunaan faktor produksi SDM, sumber daya manusia, tenaga kerja sebagai gaji. Gaji itu apa? Biaya gaji. Jadi perusahaan itu akan menanggung biaya gaji. Nah, biaya gaji yang diberikan atas pemanfaatan sumber daya itu akan diberikan kepada rumah tangga dalam bentuk apa? Pendapatan. Satu sisi perusahaan itu membebankan sebagai gaji karena itu sebagai biaya. Satu sisi yang lain rumah tangga pembayaran gaji ini diakui sebagai pendapatan. Pendapatan rumah tangga. Pendapatan atas apa? Atas hasil penjualan atau pemanfaatan faktor produksi bisa dari sumber daya manusia atau sumber daya yang lain yang digunakan oleh perusahaan. Perusahaan memproduksi barang, kemudian dijuallah ke rumah tangga. Nah, posisi rumah tangga ini kan dia memperoleh uang ya Bapak Ibu ya, memperoleh pendapatan dari penjualan sumber daya ke perusahaan. Nah, setelah dia memperoleh pendapatan, rumah tangga ini punya uang, punya duit. Nah, duitnya rumah tangga ini sama orang rumah tangga ini dikeluarkan kemana? Ya, untuk pembelian barang atau sisanya masuk kemana? Ke bank. Tapi dalam konteks ini pengeluaran pendapatan ini digunakan untuk pengeluaran. Uangnya keluar, masuk kemana? Ya masuknya ke perusahaan. Hanya muter. Nah, kemudian rumah tangga beli tahu. Tahunya dari mana? Produksi perusahaan. Dibelilah tahu. Sehingga rumah tangga memperoleh barang hasil produksi perusahaan. Perusahaan memperoleh uang hasil pembayaran tahu dari rumah tangga. Sampai di sini jelas Bapak Ibu? Jelas, Pak. Oke, alhamdulillah. Nah, ini konsumsi rumah tangga sama kayak tadi ya. Berbeda halnya tadi. Jadi saat rumah tangga itu memperoleh uang, tadi kan memperoleh uang ya. Rumah tangga memperoleh uang hasil pembayaran atau penggunaan sumber daya yang digunakan oleh perusahaan, maka perusahaan akan membayar gaji. Nah, gaji itu diakui sebagai pendapatan rumah tangga. Nah, pendapatan rumah tangga, misalkan uangnya diterima 10 juta. 10 juta itu kan tidak mungkin habis digunakan untuk beli tahu atau konsumsi rumah tangga, Bapak Ibu. Pasti ada sisa. Sisanya lari kemana? Ke bank, disimpan di bank, atau ke pasar uang, atau ke pasar saham. Tapi ini kita contohkan ke bank. Jadi sisa uang pendapatan ada yang digunakan untuk konsumsi barang rumah tangga, beli makan, beli bahan-bahan kebutuhan sehari-hari, dan sebagainya. Sisanya berapa? Misalkan dari uang 10 juta, digunakan 7 juta, sisa 3 juta. 3 juta ditabungkan di bank. Ya, ditabungkan di bank. Bank memperoleh uang tabungan dari rumah tangga masyarakat. Nah, bank ini nanti menghasilkan apa? Dia pasti akan memberikan bunga kepada rumah tangga. Nah, untuk memberikan rumah tangga bunga, maka bank harus muter uang ini. Maka diberikan uang ini yang tadinya diperoleh dari pendapatan rumah tangga, diputer oleh bank, diberikan kredit. Kepada siapa kreditnya? Kepada perusahaan. Jadi muter aja. Uangnya perusahaan diberikan gaji kepada rumah tangga, pendapatan yang diperoleh dari perusahaan
sebagian ditabung di bank, oleh bank uang itu disalurkan kembali kepada perusahaan untuk memperoleh bunga kredit. Bunga kredit itu diberikan kepada sebagian kepada rumah tangga dalam bentuk bunga tabungan, sisanya digunakan untuk operasional dan keuntungan bank. Jadi ini Bapak Ibu gambaran ekonomi secara circular flow-nya seperti itu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Halo? Ada yang mau ditanyakan? Belum ada. Oke. Ya. Kalau tidak ada, kita bermain kuis ya. Sekaligus nanti kita tutup. Siap? Siap. Siap ya? Ya. Oke, siap.